Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Raka Pratama Harahap. Di sini saya dengan NRP 0323040020 dengan kelas D4ME5A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya di matkul dinamika struktur terapung. Langsung saja, di sini ada daftar isi dan juga di sini ada daftar simbol yang akan saya gunakan pada laporan saya. Dan juga di sini ada daftar gambar dan juga daftar tabel. Lanjut, di sini ada executive summary, di mana singkatnya kapal saya ini berlayar di perairan Timur Tengah, tepatnya di kawasan Teluk Persia, di pelabuhan dari Bahrain dan ke Irak yang dilewati oleh Teluk Persia yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut, di sini ada pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa kejadian kecelakaan kapal pada saat melakukan pelayaran menarik perhatian banyak kalangan, khususnya kalangan perancangan kapal dan pemilik kapal atau pengguna kapal itu sendiri. Kapal-kapal, khususnya kapal pengangkut barang atau niaga yang beroperasi baik antar pulau maupun antar negara, yang melakukan misi di sekitar lautan atau pantai, sangat menarik untuk mendapat perhatian lebih, mengingat pentingnya nilai atas kenyamanan dan keselamatan awak kapal maupun keamanan barang di atas kapal. Dikutip dari Kedalaman et al. 2017. Langsung saja lanjut. Di sini kita masuk ke bab 2. Di sini ada data kapal yang saya gunakan. Ada ukuran utama kapal. Di sini kapal saya panjang atau LOA-nya 113,220 meter, panjang atau LPP-nya 105,4, dengan lebar atau B-nya 19,6, serat air atau T-nya 8,62 meter, tinggi atau H-nya 13,2 meter, dan juga kecepatan dinas yang dimilikinya atau VS 18,8 knot atau sekitar 8,128 meter per second. Lanjut, di sini ada lines plan dan juga tabel offset yang sudah saya kerjakan pada semester lalu. Di sini ada shear plan, body plan, dan juga off plan, dan juga tabel offset itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke area operasional kapal. Kita masuk kepada area operasional kapal. Kapal General Cargo ini, seperti yang saya bilang tadi, beroperasional dari Bahrain ke Irak yang melewati Teluk Persia. Di sini sudah saya tentukan jalur pelayarannya sesuai tanda yang sudah saya tandai. Dan juga lanjut, di sini ada kondisi perairan pada Teluk Persia. Nah, ini saya dapatkan dari web windy.com. Lanjut, di sini kita masuk ke bab 3 tentang permasalahan dan juga metode. Di sini kita akan membahas kriteria skipping dan juga batasannya. Pola gerak kapal atau skipping performance adalah kemampuan untuk tetap bertahan di laut dalam kondisi apapun dalam keadaan kapal yang melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kemampuan ini jelas merupakan aspek penting dalam hal perancangan kapal atau juga ship design. Bahkan pada bangunan lepas pantai sekalipun, kemampuan bertahan ini wajib diperhitungkan dengan analisa perairan yang sesuai pada kondisi setempat. Dikutip dari Manik et al. 2007. Di sini lanjut ada tabel dari angka yang digunakan pada wave heading. Di sini ada 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan juga 180 derajat. Di mana 0 mengacu pada following sea, 45 pada quarting sea, 90 pada beam sea, dan juga 180 pada head sea. Lanjut tabel kedua, di sini ada sea state, di mana sea state ini terdapat calm atau glassy, calm atau replates, ada smooth, ada slack, ada moderate, ada rogue, ada juga very rogue, high, very high, dan juga phenomenal. Dan juga di sini ada significant wave height, average, wind speed menggunakan knot, dan juga before scale. Lanjut,
Nah, dari data-data yang terlampir di atas, skipping dapat dilakukan dengan bantuan Maxsurf Motion Advance. Proses analisa dilakukan pada kapal kargo yang sudah dibuat sebelumnya pada Maxsurf Modeler Advance. Sini kita akan membuka modeler saya. Nah, di sini kemarin saya sudah menginput data lens plan saya yang sudah saya kerjakan ke Maxsurf Modeler. Di sini ada body plan dan juga di kanan bawah ada hasil kapal saya. Ini yang saya input sesuai data lens plan dan juga saya menginput di modeler ini dan jadinya seperti ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke skenario skipping. Nah, skenario yang dipakai pada analisa skipping terdiri dari kondisi kapal full load dan juga kecepatan 80% dari VS dan juga 100%. Di sini slow speed 80% didapatkan dengan angka 12,64 knot, service speed 100% didapatkan angka 15,8 knot. Nah, kita tahu dari mana angka-angka ini? Ini sudah ada di perhitungan Excel. Kita langsung buka aja ke Excel. Di sini ada data kapal yang sudah sesuai dengan yang tadi di Word, sudah sesuai dengan kapal saya juga. Di sini kapal saya menggunakan VS 15,8 knot dengan sekitar 8,128 meter per detik. Ada CB, CM, dan juga CB dengan area operasionalnya. Nah, tadi kita masuknya ke arah datang gelombang dengan beam sis 90% dan juga heat sis 180%. Nah, ini di kecepatan ini seperti yang di Word tadi ada slow speed 80% dan juga service speed 100% dan didapatkan angka-angka ini. Ini dari mana? Ini dari perhitungan slow speed dikali VS dan juga ini service speed dikali dengan VS juga. Lanjut, kita akan membahas Excel terlebih dahulu. Di sini akan membahas titik lokasi. Di sini saya menggunakan main deck, pub deck, dan juga bot deck. Nah, sini ada long post dari titik 0, offset dari titik 0, dan juga height dari titik 0. Cara mencari long post dari titik 0, kita perlu menggunakan file RU pada CAD kita. Di sini sudah saya siapkan. Long post dari titik 0 kita asumsikan bahwa manusia ada di sekitar 28 sini, sekitar di daerah sini pada main deck. Offset dihitung dari 0 ke 28 sini, yaitu sekitar 186160. Sesuai dengan data CAD tadi saya masukkan 18,16. Dan height itu perhitungan dari dasar kapal ke lantai yang ada di deck di kapal. Main deck didapatkan dengan angka 13,0, pub deck didapatkan 15,7 dan juga bot deck didapatkan dengan 18,2. Data-data ini dimasukkan ke Excel, dimasukkan ke height dari titik 0 dengan data yang sudah didapatkan di CAD tadi. Lanjut, kita masuk ke Word lagi. Kita sudah membahas skenario skipping. Lokasi yang dianalisa adalah 3 titik sesuai yang saya tadi jelaskan. Ada main deck, pub deck, dan juga bot deck dengan long post 18,61, offset 0, dan juga height yang sudah saya dapatkan di CAD tadi. Nah, di sini ada wave heading yang digunakan adalah beam sis 90 derajat dan juga heat sis 180 derajat. Jadi yang kita gunakan nanti adalah beam sis dan juga heat sis saja. Dengan C-state
yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita masuk ke model penggunaan Maxus Motion. Kita membuka desain untuk memasukkan kapal yang akan dianalisa. Kedua, kita lakukan input data location. Nah, input data location itu ada di bagian input sini dengan locationnya di sini. Kita input long post dan juga height tadi sesuai dengan main deck, hook deck, dan juga boat deck. Sesuai dengan word data yang dihasilkan adalah seperti ini. Ini sudah saya masukkan sesuai data cat tadi, data Excel tadi ke input seperti ini. Lanjut, kita masukkan input data kecepatan yaitu 80% dan 100% dari VS. Dimana di sini langsung kita berganti ke speed yang sesuai dengan word tadi. Saya masukkan 80% dan juga 100% dengan speed 12,64 dan juga 15,8. Lanjut, kita masuk ke input data wave heading sesuai skenario di atas. Nah, tadi wave heading yang kita gunakan adalah BIMC dan juga HC dengan BIMC 90 derajat dan juga HC 180 derajat atas, atau di sini sebutannya degree. Lanjut, kita masuk ke input data spektra sesuai skenario. Di sini kita perlu ketahui dulu perairan rute pelayaran yang dilatih kapal kita melatih perairan terbuka atau tertutup. Kebetulan perairan yang dilatih kapal saya yaitu perairan terbuka. Jadi saya menggunakan tipe joint swap seperti ini. Di sini ada char height, ada modal period, ada average, ada zero crossing, dan juga lain sebagainya. Ini data dapat dari mana? Nanti saya akan jelaskan. Kita lanjut dulu ke Word. Kita akan melakukan measure hull di sini. Sudah saya lakukan di motion saya saat pengerjaan kemarin, dan juga di sini kita masukkan nilai damping faktor. Caranya seperti ini. Kita masuk ke analisis bagian atas, kita bisa melakukan measure hull dan juga damping faktor. Lanjut, kita lakukan skipping solve analysis. Caranya seperti tadi, masuk ke analisis dan juga bisa melakukan, kita pilih ini solve skipping analysis. Lanjut, setelah selesai semua akan muncul data skipping yang akan dianalisa. Hasil akhirnya akan seperti ini. Muncul data skipping dengan di results ini dengan data yang sudah tadi kita gunakan. Ada hook deck, boat deck, dan juga main deck. Di sini juga ada wave motion sampai dengan pitch velocity dan juga pitch acceleration. Oke, lanjut dulu ke Word. Setelah itu kita masuk ke bab 4 analisa skipping dengan kriteria umum have dan roll dan juga pitch. Dengan have significant acceleration kurang dari 0,2 G, roll amplitude roll rata-rata 12, pitch dengan amplitude pitch rata-rata 3 degree. Lanjut ke state yang sudah saya lakukan perhitungan di Excel, didapatkan dengan angka char height dengan 0,63825, 1,2765 dan sebagainya. Char height ini digunakan tadi pada saat menginput spektra. Lanjut, kita masuk ke BIMC perhitungan tabel. Caranya kita membuka Excel dan juga motion kita. Kita bisa split mode dengan Excel dan juga motion. Nah, seperti ini. Kita bisa masuk ke hasil rekap seperti ini. Di sini ada BIMC dengan 90 derajat dengan speed 12,64 knot. Ada BIMC 90 derajat speed 15,8 knot. Di sampingnya ada HC
dengan 180 derajat speed 12,64 knot dan juga tabel di bawahnya dengan BIMC 180 derajat speed 15,8 knot. Didapat dari mana data ini? Didapat dari live motion. Dengan kita lihat live motion sampai pitch acceleration di sini, dan juga di sini kita gunakan BIMC dengan speed 12,64 knot. Kita ganti di sini dengan BIMC, dan juga kita ganti di sini dengan sesuai knot yang ada di Excel dengan 12,64 knot. Di sini kita mencari data half motion sampai dengan peak acceleration. Di sini kita udah menemukan di sini half motion sampai dengan peak acceleration di tabel ini, dan kita gunakan signifikannya seperti ini. Data ini akan di copy dan juga dipaste pada tabel yang ada di Excel. 0,5 artinya kita memilih yang 2 John Schwab, 1 dengan 3 John Schwab, dan seterusnya. Begitu juga dengan speed 15,8. Di sini kita tinggal mengganti speednya saja, tapi tetap kepada BIMC dengan cara yang seperti tadi. Bagaimana dengan headC? Caranya tinggal mengganti yang ada di sini dengan headC dan disesuaikan saja knotnya atau speednya. Di sini ada 12,64, ya kita pilih 12,64, dan juga ada 15,8, ya kita pilih 15,8. Yang terpenting data yang digunakan adalah half motion hingga acceleration pada signifikan. Oke, lanjut. Di sini ada, kita lanjut pada Word dulu. Nah, data tersebut dimasukkan ke laporan yang sesuai Excel tadi. Kemudian di sini sudah saya masukkan ya. Dan juga di sini ada kriterianya yang terdapat di Excel juga. Di umum dan batasan gelombang. Di umum dan batasan gelombang dengan kriteria umum seperti berikut. Nah, di sini di kriteria ada half significant acceleration dengan arah BIMC dan juga headC dan juga knot yang digunakan tadi, dan didapatkan hasil perhitungan seperti berikut. Dan juga ada batasan tinggi gelombang seperti perhitungan berikut, didapatkan 0,50, 4,50, 1,92 dan juga 19,62. Dan di sini juga ada perhitungan tabel-tabel. Di sini ada tabel signifikan half acceleration dan juga lain sebagainya. Kita lanjut ke Word dulu. Setelah didapatkan data yang ada di Excel, kita input ke Word sesuai dengan data yang kita copy tadi. Selanjutnya di sini kita ke penentuan batasan tinggi gelombang sesuai dengan grafik yang sudah kita buat di Excel tadi. Di sini ada significant half acceleration, ada amplitude roll, ada amplitude half, dan juga batasan tinggi gelombang. Batasan tinggi gelombang ini, angka-angka ini juga terdapat pada Excel yang sudah saya kerjakan, yang terdapat di sini. Dengan maka tinggi gelombang maksimumnya adalah 0,843839 meter. Lanjut, setelah semua data ini didapatkan, kita masuk ke operabilitas. Di sini operabilitas kita di sini langsung saja kita masuk ke Excel, ke bagian operabilitas. Di sini sudah didapatkan data yang sudah
saya hitung dengan total 77450 dengan operability sekitar 77,45% dan juga downtime 22,5%. Dimana perhitungan itu terdapat di board seperti ini dengan dibagi dengan 100.000. Lanjut saja. Di sini ada skala di mana 0 hingga 5 termasuk ke dalam moderate, 5 hingga 10 masuk ke serius, 10 hingga 15 masuk ke severe, 15 ke 20 masuk ke hazardous, 20 sampai 30 masuk ke intolerable. Di sini ada severity juga dengan MII risk level, MII per hour, dan juga MII per minute. Di sini ada possible, probable, serious, severe, dan juga extreme dengan data-data MII per hour dan juga MII per minute seperti berikut. Lanjut, di sini ada data tabel MSI, MS, dan juga MII. Ini data didapatkan dari Maxwell Motion dengan cara seperti ini. Saya akan tunjukkan caranya. Kita akan split seperti tadi antara Excel dan juga Maxwell Motion. Nah, seperti ini. Kita masuk ke indeks kenyamanan. Di sini ada main deck, pub deck, bot deck, dan juga ada arah BIMC dan juga HC dengan knot yang knot 12,64 dan juga 15,8. Gimana caranya untuk mendapatkan tabel-tabel berikut? Tetap di hasil skala ini ada namanya MSI, SM, dan juga MII. Seperti main deck, di sini saya akan hitung MSI pada main deck dulu. Kita cari main deck, di sini ada di tabel ini. Nah, MSI yang digunakan adalah data signifikan alias 4,228 yang ada di sini. Kemudian di sini ada MSI SM pada main deck. Yang kita gunakan adalah data M0. Di sini ada 1,776 dan juga ada MII. MII di mana ya? MII di atas SM dan juga MSI. Nah, data MII ini kita gunakan data dari hasil signifikan. Selanjutnya juga mengikuti seperti yang saya tadi katakan, jika ke PubDeck dan juga bot deck kita gunakan PubDeck MSI SM dan juga PubDeck MII, bot deck SMI dan juga MSI, dan juga bot deck MII. Intinya jika kita ingin cari data MSI kita gunakan signifikan. Jika kita ingin cari data SM, kita gunakan M0, dan juga jika kita ingin cari data MII, kita gunakan signifikan juga. Setelah itu sesuai dengan tadi 2.0, maka kita gunakan data 2, 3.0 kita gunakan data 3, 4.0 kita gunakan data 4, dan juga 5.0 kita gunakan data 5, dan 6.0 kita gunakan data 6. Maka hasilnya data-data akan berubah. Lanjut, setelah kita udah hitung MSI, MS, dan juga MII, di sini terdapat warna-warna yang udah ditentukan pada indeks kenyamanan sesuai MSI kategori dan juga MII risk level. Lanjut ke bab 5 atau kesimpulan. Nah, di sini saya akan bacakan kesimpulan yang sudah saya kerjakan, yaitu berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, kriteria have significant acceleration, amplitude roll rata-rata, dan juga amplitude pitch rata-rata secara umum masih berada di bawah batas yang ditetapkan. Nilai Hive acceleration tertinggi tercatat pada kondisi head seize dengan kecepatan 15,8 knot.
namun tetap tidak melewati ambang batas yaitu 0,2 G. Demikian pula nilai roll dan pitch rata-rata tidak ada yang melampaui batas masing-masing dengan 12 degrees dan juga 3 degrees. Kedua, batasan tinggi gelombang maksimum kapal dapat beroperasi dihitung dari 3 parameter, yaitu ada heave, roll, dan juga pitch, yang menghasilkan masing-masing heave 0,843 meter, roll 5,264 meter, dan juga pitch 2,196 meter. Nah, dari ketiga nilai tersebut, maka batas operasional ditentukan oleh nilai terendah, sehingga tinggi gelombang maksimum kapal dapat beroperasi adalah 3,41247 meter. Selanjutnya, berdasarkan sebaran data gelombang, operability kapal mencapai 52,44%, sedangkan downtime berada pada angka 47,56%. Artinya, dalam 1 tahun operasi, hampir setengah waktu kapal berpotensi tidak dapat beroperasi karena kondisi gelombang di atas batas. Selanjutnya, di sini ada nilai MSU untuk main deck, poop deck, dan juga boat deck menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi masih berada di dalam kategori moderate hingga serius. Angka tertinggi terjadi pada kondisi headsea dengan HS besar, namun belum masuk kategori hazardous. Selanjutnya, untuk indikator MSI MS, sebagian besar nilai masuk dalam kategori moderate hingga serius, dengan peningkatan signifikan pada kondisi headsea pada kecepatan 15,8 knot dan HS di atas 5 meter. Selanjutnya, hasil MII pada seluruh lokasi navigation room dan juga main deck engine room menunjukkan nilai yang sangat rendah atau bahkan 0 pada sebagian kondisi, sehingga dikategorikan pada level possible, yang berarti tingkat kemungkinan cedera sangat kecil sekali. Di sini ada daftar feedstock yang saya gunakan dan juga baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.